Meskipun pernah menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS pertama, namun nasibnya termasuk ke dalam golongan yang kalah. Salah satu jasa penting Sultan Hamid II adalah merancang lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta, saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Sejarah selalu memiliki cerita-cerita menarik yang membentuk jejak peradaban suatu bangsa. Namun, di balik gemerlap kisah-kisah pemenang, terkadang terselip narasi-narasi yang terabaikan dan terlupakan. Salah satu contohnya adalah sosok Sultan Hamid II dalam sejarah kontemporer Indonesia. Meskipun pernah menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS pertama, namun nasibnya termasuk ke dalam golongan yang kalah. Salah satu jasa penting Sultan Hamid II adalah merancang lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Namun, jasa mulia ini sepertinya dilupakan begitu saja setelah dia terjerat dalam kasus rencana kudeta oleh kelompok XKNIL yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tahun 1950. Akibatnya, dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Sejarawan Taufik Abdullah menceritakan, dia dilupakan karena dituduh terlibat dalam peristiwa Westerling, termasuk upaya pembunuhan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ironisnya, justru peristiwa ini membuat sosok Sultan Hamid II semakin tenggelam dan dilupakan. Pengadilan menyatakan dirinya bersalah meskipun dia membantah terlibat dalam kasus tersebut. Buku, Nationalism dan Revolution in Indonesia, karya George M. Siturnan Kahin menyebut Sultan Hamid II sebagai dalang di balik peristiwa tersebut, dengan Westerling berperan sebagai senjata militernya. Meskipun Sultan Hamid II telah diakui dalam jasanya merancang burung Garuda Pancasila, namun dia dianggap sebagai pengkhianat dan dikebiri dari sejarah resmi Indonesia. Bahkan ketika dia meninggal lebih dari 35 tahun lalu, jasadnya tidak dihormati dengan pemakaman di makam pahlawan, padahal jasanya membentuk bagian penting dari identitas negara. Namun, era reformasi membawa semangat baru bagi sejumlah intelektual muda dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, tempat kelahiran Sultan Hamid II, untuk mengungkap kebenaran yang terpendam, melalui penelitian tesis master. Ansari Dimyati dan Turiman Fahtur Rahman menemukan fakta-fakta otentik yang menguatkan peran penting Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara, Garuda Pancasila. Hasil temuan penelitian mereka diabadikan dalam buku Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara, yang diterbitkan pada pertengahan 2013. Buku tersebut menjadi tonggak awal dalam usaha membuka mata publik terhadap sosok Sultan Hamid II yang tak seharusnya terlupakan dalam parade sejarah Indonesia. Dalam kampanye terbuka melalui pameran dan diskusi, masyarakat Kalimantan Barat berjuang untuk mengoreksi pandangan sejarah yang salah tentang Sultan Hamid II. Mereka menginginkan pengakuan atas jasa sang pria bernama asli Syarif Hamid Al-Qadri ini sebagai perancang lambang negara, Garuda Pancasila. Namun, ada keanehan dalam UU Hak Cipta yang mencantumkan nama perancang lagu kebangsaan, W.R. Supratman, tetapi tidak menyebutkan nama Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara. Diskriminasi hukum ini membutuhkan penyelesaian agar jasa penting Sultan Hamid II diakui secara resmi oleh negara yang dibelanya. Perjuangan Sultan Hamid II terjadi dalam masa gelap revolusi Indonesia, di mana banyak kelompok berusaha mewujudkan visi mereka masing-masing. Meskipun sejarah kadangkala hanya diceritakan oleh pihak yang menang, namun tak seharusnya kita melupakan jasa-jasa para pesakitan yang berjuang demi bangsa dan negara. Cerita Sultan Hamid II mengilhami kita untuk menghargai sejarah yang sebenarnya dan mengangkat jasa para tokoh yang telah berjuang demi Indonesia. Siapakah Sultan Hamid II itu? Begitu banyak cerita menarik yang melingkupi sosok Sultan Hamid II, seorang tokoh penuh misteri dan perjuangan dalam sejarah Indonesia. Lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri di Pontianak. Ia merupakan buah dari perpaduan budaya Indonesia dan Arab. Namun, tak disangka, hidupnya pernah diangkat anak oleh seorang ibu asuh berkebangsaan Inggris. Keberuntungan Sultan Hamid II lahir dari garis keturunan bangsawan,
memberinya kesempatan bersekolah di sekolah khusus anak-anak Eropa bernama ELS, Europese Lagere School. Perjalanan pendidikannya penuh liku, dengan pindah-pindah sekolah dari Sukabumi, Bandung, Pontianak, hingga Yogyakarta selama masa belajar di ELS. Prestasinya semakin menanjak ketika ia melanjutkan pendidikan di HBS, Hoogere Burger School, Bandung. Namun, yang menarik adalah bahwa sekolah ini hanya terbuka bagi orang-orang Eropa, Timur asing, dan elit pribumi. Sultan Hamid II juga menorehkan namanya di THS Bandung, Technische Hogeschool T Bandung, sebuah sekolah tinggi teknik pertama di Hindia Belanda pada zamannya. Namun, tidak seperti karir militernya yang berjalan mulus, jalan politik Sultan Hamid II terasa berliku. Setelah menyelesaikan pendidikan di Koninklijke Militeit Academy di Belanda, ia kembali ke Indonesia dan memulai karir militernya di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Malang, Bandung, dan Balikpapan. Namun, suatu peristiwa mengguncang kedudukan politiknya. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia menyatakan Sultan Hamid II terlibat dalam pemberontakan bersama dengan Raymond Westerling. Pemberontakan ini menyebabkan banyak korban, terutama di Bandung yang menjadi pusat kerusuhan. Tangkapannya pada tanggal 5 April tahun 1950 atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan Raymond Westerling atau APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, menimbulkan kontroversi besar. Samingan dalam bukunya berjudul Sultan Hamid II, di balik layar lambang Garuda tenggelam dalam sejarah 2020, menyatakan bahwa dugaan keterlibatan Sultan Hamid II didasarkan pada fakta yang jelas, melainkan hanya asumsi dan bisikan dari orang-orang di sekeliling Presiden Soekarno. Meskipun begitu, keberuntungan berpihak pada Sultan Hamid II ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir pada tahun 1966. Ia dibebaskan dan kembali ke kehidupan sipil dengan pengetahuan yang luas tentang dunia militer dan politik. Tragedi berkepanjangan berakhir pada tanggal 30 Maret tahun 1978 saat Sultan Hamid II meninggal dunia. Jasa-jasanya diabadikan dalam pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang. Kontroversi dan misteri yang mengitari Sultan Hamid II tidak dapat mereduksi sumbangan besar yang telah ia berikan bagi bangsa Indonesia. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan kepahlawanan tetap menjadi bagian tak terhapuskan dalam sejarah negeri ini. Sosoknya menandakan bahwa keberanian dan tekad seorang individu dapat membentuk jalan bagi perubahan yang mendasar bagi sebuah bangsa. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.